Faqala, maka Rasul menjawab, Allah, fawallah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Rasulullah, demi Allah, dunia ini lebih hina bagimu daripada bangsa ini. Jadi, ya, di sini hadisnya satu, tapi kita tambah di kitab Muslim. Nggak semua terlalu banyak. Dari Abu Hurairah sama hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa wa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Ini Nabi perintah kepada kita untuk yang pertama, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam urusan harta. Jadi kalau urusan ibadah jangan yang bawah. Dia ini nggak boleh sholat tuh aneh kan? Kembali. Ini maksud urusan dunia atau harta. Lihatlah mereka yang ada di bawahmu levelmu. Jadi selalu bersyukur. Nah, kalau urusan harta lihat ke atas, maunya nambah terus. Sebetulnya nggak salah, mau nambah terus salah. Yang penting halal dan keluarga zakat yang sedekahnya. Wala tanzuru ya ilaman wa faqakum. Kalau kamu melihat atas terus ya kurang, nggak ada syukurnya. Jadi diberitakan untuk bersyukur, karena kalau kita kekurangan, ternyata masih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Kenapa? Itu akan menjadikan kamu mensyukuri nikmat Allah. Allah tajdaru nikmat Allah alaikum. Kamu tidak akan menyepelekan atau menyepelekan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Sebab kalau kita ngeliat ke atas kan, saya kurang, padahal udah banyak. Allah selalu meningkat ke atas. Tapi kalau melihat ke bawah urusan harta, alhamdulillah masih bisa ketemu Ramadan. Ya, salah satu sahabat kita kemarin, kalau kita bilang dadakan, padahal itu sudah digariskan oleh Allah kan. Itulah takdir. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang baik, yang ampuni segala dosanya, dan diterima segala amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya kita ambil di hadis tadi riwayat Muslim. Kitab Muslim riwayat Muslim semua berarti. Hadis yang pertama mengenai harta, beliau bersabda menuliskan, Hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'id, hadatsana Abdul Aziz yakni ada Rawadi anil Ala an abihi an Abu Hurairah, lagi-lagi dari Abu Hurairah. Memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, hampir 7.000-an lebih hadis dari Abu Hurairah. Qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, ini sudah familiar di sini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Riwayat Muslim. Dunia adalah kekang, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan menjadi surganya orang kafir. Ternyata riwayatnya Muslim ini. Tapi kuat perhatikan Muslim kan kita yang kedua terhebat dari di bawah Bukhari. Maknanya di sini diartikan bahwasanya annakul mu'min masjunun mamnuun fid dunya minasyahawat wal muharramat wal makruhat. Jadi orang mukmin memang dikekang dari syahwat, dari muharramat yang haram. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi seperti dikekang. Haram nggak boleh, ghibah nggak boleh, riba nggak boleh, ini nggak boleh. Seperti penjara, ada batas-batasan.
Kalau sifat surga apa Pak? Kan semua kue, ya kan? Walakum fiha ma tashtahun. Apapun yang kamu inginkan di surga silakan. Nah orang kafir kayak di surga di dunia, nggak pandang halal, nggak pandang haram. Jadi kayak surga dia udah ambil aja semuanya, terserah mau dari barang korupsi, mau buatan bansos diambil. Apalagi itu kan orang kafir sangat bebas. Jadi seperti mereka surga sangat bebas, nggak pandang haram halal, nggak pandang riba, yang penting untung sebanyak banyaknya. Nah ini surga mereka dunia. Padahal suatu saat akan dimintai bertanggung jawab. Kalau kita seperti itu, ini bukan milik kita nih, nggak boleh dimakan. Atau kita udah punya, tapi dahak orang fakir, miskin keluarkan. Ada aturan, penjara ada aturan. Nggak sembarangan keluar, nggak sembarangan masuk. Kalau surga, ya bahasa aja dia mau berbuat juga. Seperti itu Pak ya. Kita sabar, surga kita di akhirat kekanan. Insya Allah. Hadis yang kedua, ini hadis tentang penilaian Rasul terhadap dunia. Seperti apa Rasul menilai dunia ini? Ternyata lebih buruk daripada apa yang terjadi. Kita baca dulu, ini syaratnya dapat berkehan dari beliau para perawi. Hadatsana Abdullah bin Maslamah ini Pak Hadatsana Sulaiman yakni Ibnu Bilal an Ja'far an abihi an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatahu famarra bi jadyi asaqi maitin. Suatu saat Rasulullah jalan ke pasar bersama para sahabat. Jalan ke pasar bersama para sahabatnya menemukan anak bangkai kambing, anak kecil, bangkai kambing kecil, sudah jadi bangkai. Fatanawalu fa'akhadha bidunaihi, maka diambillah sepotong dari bangkai itu telinganya dengan tangannya. Kata Rasulullah, bangkai. Jadi dicopot, karena bangkai jadi dicopot sebelah kupingnya, diangkat oleh Rasulullah, diambil. Tsumma qala, lalu berkata kepada sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau beli 1 dirham? Dia ada bangkai anak kambing, diangkat dengan telinganya diangkat, dicopot. Tanya kepada sahabat, siapa yang mau beli ini cuma 1 dirham? Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau cuma beli 1 dirham? Enggak banyak, enggak mahal. Cuma 1 dirham. Ya, bangkai. Faqalu, maka sahabat menjawab, man yuhibbu innahu lana bi syai'in wa ma nas'au bihi. Qala, wa kamu buat apa ya Rasul? Bangkai itu buat apa? Enggak bermanfaat. Apa yang kita berbuat dengan bangkai itu? Qala, Rasul bersabda, atuhibbu anna lakum, kalau gitu gratis deh. Kamu suka anna lakum, ini buat kamu saja, gratis deh. Tadi kan 1 dirham dijual Rasul, gak ada yang mau, buat apa? Sekarang kata Nabi, atuhibbu anna lakum, ini buat kamu aja gratis. Kasih gratis. Bangkai. Allah mereka menjawab, Allah law kana hayya kana aiban fi li'annahu asak. Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, tadi kan mati bangkai. Kalaupun dia hidup, karena aiban mana? Ini aib bagi kami. Kenapa? Karena pada copot kupingnya. Kalau ada anak kambing cacat kan, aib jelek, ya kan? Copot gak ada kupingnya. Sebuah aiban bagi kami. Lihat no asak karena kupingnya telah terpotong-potong. Kupingnya bangkai terpotong-potong. Fakaifa wa huwa mayitun, bagaimana hidupnya saja nggak mau kita karena sudah tidak sempurna. Bagaimana dengan mayat? Kita nggak ada yang mau. Bangkai anak kambing. Fakaifa wa huwa mayitun. Bagaimana dengan mayat? Tidak ada yang mau. 1 dirham nggak mau, dikasih pun nggak mau. Rasul dan sahabat tetap tidak mau walaupun dikasih gratis. Fakon maka Rasul menjawab, Allah, fawallah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Rasulullah,
Demi Allah, dunia ini lebih hina bagimu daripada bangkai ini. Jadi nilai dunia itu lebih hina daripada sebuah bangkai. Allah Rasul mengibaratkan Allah la dunya ahwanu 'ala Allah, dunia lebih hina di pandangan Allah min hadza 'alaikum bagi kamu. Ini kita jangan terlalu nafsu ke dunia, karena dunia itu hakikatnya adalah lebih buruk daripada bangkai seekor kambing. Hadis berikutnya, saya pilih-pilih aja nih, hadisnya karena terlalu banyak. Hadis yang banyak cerita. Nabi pernah mengirim, kita baca ulang artinya, Abu Ubaidah ke Bahrain. Dulu kan Islam berkuasa, maka orang yang kelompok yang tidak mau masuk Islam bayar jizyah atau ada harta rampasan perang. Suatu saat Abu Ubaidah kembali kepada Rasulullah di Madinah membawa harta. Disebut mal. Faqaddima Abu Ubaidah bimalik min Bahrain, dari negara Bahrain. Bahrain kan kaya, Pak. Jadi membawa harta rampasan atau membawa harta ghanimah atau membawa harta upeti dari orang kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam di pusatnya di Madinah. Falamma sami'at Ansor bi qulubi Abi Ubaidillah, ketika para Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah menghadap Rasul dengan membawa harta, wah sholatul fajri, maka para kaum Ansor bersegera ikut sholat subuh bersama Nabi, mendatangi Nabi. Kayak gini Pak ceritanya. Misalkan habis ada utusan dari Masjid Salafi, misalnya siapa sih? Tohir lah. Tohir dikirim ke ITC. Pulang dia bawa harta infak, harta sedekah dari bos ITC untuk dibagikan ke jamaah Interfair. Kebetulan penduduk RT 6 RT 7 dengar nih Pak, maka besok subuhnya dia berbondong-bondong hadir masjid, ikut berjamaah di masjid Interfair. Seperti itu. Bahwa sholat al-fajr ma'a Rasulullah SAW, maka para Ansor ikut sholat subuh bersama Rasulullah. Falamma wasalla Rasulullah SAW insarafa, ketika selesai sholat Rasulullah menghadap para sahabat. Jadi sholat membalikan tubuhnya. Fat'aqadu lahu fatabassama Rasulullah SAW hina arahu, maka Rasulullah tersenyum ketika melihat para sahabat kumpul tumben. Gitu kan, itu baik banyak. Ya kalau bahasa kita, Rasul tersenyum. Tsumma lalu Rasul bersabda, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain." Aku mengira kalian mendengar Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain. Ini kalau tanya, "Qaulu ajar ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Aku mendengar dari mana? Sehingga kami berkumpul. Jadi dari dulu juga sahabat kalau dengar harta berkumpul. Bayangkan Pak, kalau habis sholat subuh ini ada pembagian sembako, atau setiap subuh, setiap jamaahnya itu dapat amplop yang isinya nggak banyak lah, 300.000 aja. Kira-kira subuh kita lebih banyak atau lebih kurang dari itu? Pasti lebih banyak. Tadi pikirin dulu sahabat begitu, yang imannya di atas kita. Padahal Rasul tersenyum, aku nyangka nih kamu sholat subuh banyak karena dengar tadi malam Abu Ubaidah bawa emas dari Bahrain. Benar? Benar ya Rasul. Benar. Kalau sekarang ditanya sekarang siapa satu jamaah bawa pulang satu amplop isi 3.000, insya Allah pasti kumpul. Dari begini saya juga mau, sahabat juga mau. Kan halal, kecuali nggak halal, boleh aja. Ini halal. Kalau Rasul fabshiru, berbahagia, fabshiru, gembira. Tapi gembiralah, ini harta dari Allah bagaimana? Gembiralah. Fabshiru wa amalu ma yasarukum, bersenang-senang dengan mudahnya. Jadi nggak sulit-sulit dapat harta dari orang kafir. Terus fabshiru, berbangga, bergembira. Fawallah, demi Allah. Nah ini pesan kembali. Yang harus ditangkap. Fawallah,
mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum satud dunya alaikum kama musitat ala man kana qablakum. Demi Allah kata Rasul, aku tidak khawatir kemiskinan, kefakiran yang aku khawatir dunia ini dibuka lebar-lebar buat kami sekalian. Jadi Rasul kita miskin itu gak bisa khawatir, tapi Rasul lebih khawatir kalau kita terlalu kaya, terlalu banyak harta. Saya ulangi lagi, fawallah mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak terlalu khawatir kalau kamu fakir. Walakinni akhsha alaikum, dan aku lebih khawatir antum satu dunia, dibebaskan dunia, dihamparkan dunia alaikum bagi kamu. Kama busitot alaman kana qablakum, seperti Allah telah lapangkan, hamparkan dunia kepada kaum-kaum sebelum kalian. Apa akibatnya? Fatanafasu kama tanafasu, kamu akan berbangga-bangga, bersenang-senang, berfoya-foya sebagaimana orang-orang itu berfoya-foya. Wa tuhlikahum kama ahlakatkum, dan harta akan menghancurkan kamu sebagaimana kaum dahulu telah dihancurkan dengan harta. Jadi kita fakir di hadis lain, di hadis sifat jannah, sifat surga, babnya sama, di kitab ini juga sama, di jilidnya sama juga. Aku lihat ahli surga kebanyakan fuqara, masakin. Aku lihat penghuni surga kebanyakan fuqara besar. Insyaallah kita surga. Amin. Amin. Nah, saya lupa alamat ingat ini. Surat Asy-Syura. Ini kaitannya dengan Asy-Syura. Surat Asy-Syura surat 42 ayatnya lupa saya, kita cari coba. Hari Ahad ya libur ya. Kemarin juga libur dulu, nggak kerja. Ya kan? Terus kalau sudah itu ayat. Surat Al-Qamar ayatnya surat 42, surat Asy-Syura. Ayatnya 28. Ini Pak, Allah itu senang, cinta sama kita. Cintanya Allah tandanya kita ditaker, nggak semau kita. Kalau semau kita apa akibatnya? Tadi sama ya, kalau semau kita, kalau disambarkan senang-senang berbangga, akhirnya dihancurkan dengan harta. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 27. Walau basato sama. Di sini kan yubsid basato sama. Akhirnya dihamparkan dunia, seluruh luas-luasnya dihamparkan. Basato artinya hamparan. Jadi kita mau apa saja bisa, saking banyak harta. Walau basatallahu rizqa ibadihi, seandainya Allah luaskan harta untuk hamba-hambanya, sebagai biasanya dia mau ini dapat, mau ini dapat, mau ini dapat, saking enaknya, langsung dibebaskan oleh Allah. Li'ibadi, bagi hamba-hambanya, apa akibatnya kata Allah? La baghaw fil ardi, pasti mereka melampaui batas di atas muka bumi. Baghaw itu buat siapa Pak? Julukan siapa baghaw? Korun. Lihat bisa terkosong. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, baghaw. Jadi bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesia-nya? Baghaw, bego. Betul kan? Bego itu bahasa Arab, cuma beda-beda dikit. Baghaw. Jadi Indonesia, bego. Ya benar. Bang, Muhammad jadi bahasa Indonesia, Ahmad. Baghaw, bahasa Indonesia, bego. Beda di mana? Beda di beda kan bahasa itu kan. Anak aneh, anta ente, baghaw bego. Baghaw itu julukan korun. Inna qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, kalau Allah bebaskan rezeki kepada hamba-hamba di dunia, la baghaw fil ardi, akan berbuat bego di dunia. Tak benar menggunakan harta.
Apa orang bego nggak bisa kan anak-anak bego bahasa la bagho fil ardh. Ada ketika diceritakan di sana kita itu lagi menjaga kita agar nggak berbuat bagho atau bego. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah menurunkan rezekinya di kadar Pak, ditakar Maesa. Benar segini aja. Dulu punya mobil dari Xenia ke Innova lagi, karena nggak punya. Emang begitu. Renta 2, 3, 4 jadi 1 gitu. Kadang ayam, kadang nggak ada gitu. Cinta Allah bukan berarti saya, bukan berarti nggak saya. Belum, tarik dan terima. Boleh jadi kalau dikasih terus jadi bego. Surat apa tadi? Asy-Syura ayat 20. Karena Allah adalah innahu bi'ibadi, karena Allah terhadap hambanya khabir, maha tahu, basir, maha melihat. Kalau dikasih banyak kita jadi bego, makanya Allah karena Allah tahu, khabir tahu kadang-kadang Allah melihat. Ini orang yang nggak sempat taklim kan mungkin berusaha. Ini orang yang nggak sempat ibadah berjamaah semua kan mungkin karena ngajar kereta dikejar. Tapi kalau nggak dikejar ketinggalan, sehingga nggak sempat sholat subuh berjamaah. Zuhur pun begitu. Saat bagaimana mau sholat subuh berjamaah? Kenapa? Di dalam gedung nggak dengerin azan, atau 1:30 belum sholat zuhur. Karena kayak gitu ada. Atau 4:30 saat kenapa? Di dalam gedung nggak dengar suara azan. Di dalam gedung di terowongan di bawah nggak dengar azan. Ya Allah itu maha sayang kalau rezeki kita ditata. Jadi jangan suzon sama Allah mendapat apa rezeki bukan hasad kasihnya anak lagi. Ente minta rezeki sih kan anak adalah bagian dari rezeki. Makanya kalau kita yang jelas ya Allah saya minta duit. Jadi jelas rezekinya begini. Kalau minta rumah. Kalau rezeki anak datang, rezeki dikasih anak lagi 7, rezeki dikasih anak lagi 8. Karena anak adalah rezeki. Jadi kalau kita jelas sama Allah, kalau rezeki kan umum. Nah kita rezeki umum ya sehat rezeki, ya kan? Bisa beribadah rezeki, bisa melihat rezeki juga. Nah ini hadirin satu lagi akibat bangkot tadi. Ini dari Nabi. Jadi akan berakibat buruk orang yang terlalu diberi bebas hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan lagi syaratnya panjang ini karena memang Muslim ini terkenal dengan menghafal sanad yang kuat dan kuat menghafal sanadnya. Hadatsana Amr bin Sawad Al-Amir, akhbarana Abdullah bin Wahb, akhbarani Umar bin Al-Harith anna Abu Sawadah hadatsahu an Yazid ibni Rabah wa Abu Firas maula Abdullah ibni Amr ibni As hadatsahu an Abdullah ibni Amr bin As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza futihat alaikum Faris war Rum. Ini kan terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Faris dan Rum, Persia dan Rum di zaman Umar bin Khattab. Perluasan kekuasaan Arab kebanyakan di zaman Umar bin Khattab. Hampir 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Idza futihat alaikum Faris war Rum, Nabi tahu kalau Nabi kan itu kabar kedua namanya. Bagaimana keadaan nanti ketika engkau sudah mendudukan Faris, Persia dan Rum, Irak dan Persia, Arab Tengah. Bagaimana keadaan kamu nanti kalau kamu sudah berkuasa mendudukan Faris dan Rum, Romawi? Ayu qaumin antum. Jadi kaum apa kamu? Kamu seperti apa? Kalau kamu sudah menguasai Persia dan Rum. Qala Abdurrahman bin Auf, di salah satu sahabat kaya yang rajin sedekah, menjawab, naqulu kama amarna Allah, kami akan berkata terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kami. Artinya kita ingat hari akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul menjawab, awal dari enggak seperti itu. Kalau kamu sudah menguasai Romawi dan Rum itu kan punya kekuasaan, Romawi punya kekuasaan, Persia punya kekuasaan, banyak hartanya.
Artinya mereka ditunduk sama Islam. Kalau tunduk sama Islam nanti itu akan memberikan bukti kepada pemerintah di Madinah. Terus masih berjalan gitu. Kalau sekarang kembali orang Muslim bayar pajak. Kalau dulu orang kafir bayar pajak. Jizyah namanya. Dia disuruh taubat. Makanya nanti Isa alaihissalam turun. Salah satu kerjaan adalah menghapus pajak. 5 pekerjaannya, 5 tugas Isa al-Masih turun ke bumi. Salah satunya adalah menghapus pajak. Jizyah dihapus. Karena pajak itu bukan Islam ke non kafir, tapi yang kafir Islam. Surat Taubat. Wamsogirun mereka kecil, tapi sekarang terbalik. Apa? Al-Qur'an tadi kamu begitu. Tapi kamu kata tadi, tatanafasun, kamu berkoyak-koyak bersenang-senang dengan kata. Kalau misalnya katakan Pak bersenang-senang. Summa lalu kamu akan tatahasadun, saling hasad. Pertama kalau banyak harta berkoyak-koyak, saling bersenang-senang. Yang kedua kata Nabi, kamu akan saling iri, hasad, saling hasad. Summa tatadabarun, lalu kamu saling membelakangi, saling membelakangi, cuek masing-masing. Punya kelompok, masing-masing. Summa tatabarun, saling bermusuhan. Dan gara-gara apa? Muslim. Ini kitab ini Minhajul Muslim fi Sahih Muslim. Kitab Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi. Jadi kitab jilid. Al-Nahwu dzalik atau seperti itu. Jadi gara-gara harta bersenang-senang, saling hasad, saling membelakangi, saling bermusuhan. Karena apa? Gara-gara 2050 perak membunuh, jaga kafe, jaga parkiran. Itu yang kecil, yang besar. Summa tantoliquna fi masakin muhajirin, lalu kamu akan akan hari ke kampung muhajirin. Fataj'aluna ba'dhum ala riqabi ba'dhin, kamu saling membunuh satu sama lain. Gara-gara harta. Negara-negara menguasai Timur Tengah, bahkan negara yang menguasai Indonesia sekarang kan salah satunya harta. Belanda menjajah Indonesia karena harta. Kalau kafir biasa, kan kalau orang beriman ya sama kan. Di menara yang paling tinggi di dunia, negara Dubai, disaingi dengan Arab Saudi, lebih tinggi lagi menara. Saling tinggi-tinggi, saling peperangan kemarin Arab Spring kan antara negara-negara Arab. Ini sudah akhir zaman. Ini kata Nabi nggak mungkin salah. Mudah-mudahan kita ini yang dicukupkan rezekinya oleh Allah, berkata Allah sayang kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir